Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan yang pertama ada Mark Anthony dengan NIM akhir 224, yang kedua ada saya sendiri, Gafar Ahmad Haryanto dengan NIM akhir 228, dan yang terakhir ada Raden Roro Reza Larasati Zara dengan NIM akhir 268. Kami akan memberikan argumentasi hukum kami mengenai penjualan Pulau Malabar yang berada di Sulawesi Barat. Kelompok kami berpendapat bahwa Pulau Malabar tidak boleh diperjualbelikan menjadi hak milik pribadi, apalagi jika tujuannya adalah untuk kepentingannya sendiri. Alasannya yaitu jual beli pulau yang dilakukan tersebut merupakan tindakan yang sangat beresiko, apalagi jika pelaksanaan jual belinya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari awal melakukan jual beli tersebut, pelaku sudah terlihat itikat tidak baiknya dengan hanya mengajukan pembelian kepada babysitter yang belum tentu memiliki pulau tersebut. Jika dari cara jual belinya saja sudah menyalahi aturan, bagaimana jika pulau tersebut sudah berpindah tangan kepada pembeli? Apakah pembeli tersebut mampu untuk memenuhi persyaratan kepemilikan pulau seperti konservasi lahan? Kemudian pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan yang A. Ada produksi garam, B. Biofarmakologi laut, C. Ada bioteknologi laut, D. Pemanfaatan air laut selain energi, E. Ada wisata bahari, F. Pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan yang terakhir G. Pengangkatan benda muatan kapal tenggelam. Kelompok kami berpendapat seperti itu karena pada praktik penjualan pulau-pulau kecil di Indonesia, baik kepada warga negara asing maupun non-asing, juga dinyatakan melanggar Konstitusi Republik Indonesia. Karena dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Klausul tersebut memberikan pengertian bahwa segala sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia digunakan untuk kemakmuran rakyat, termasuk juga kekayaan alam berupa pulau-pulau kecil yang harus dikelola dan dilindungi dengan baik agar pelestarian alam dan perlindungan hukumnya tetap terjaga. Pengelolaan atas pulau-pulau kecil dimaksudkan agar setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memanfaatkan tanah di suatu pulau kecil harus memerhatikan keaslian alam tersebut, karena pada ketentuannya pulau-pulau kecil merupakan pulau yang dilindungi oleh negara karena kemanfaatannya digunakan untuk kepentingan nasional dalam aspek pengembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang diperuntukkan baik untuk masyarakat maupun bagi generasi yang akan datang. Diatur pula mengenai penjelasan yang sama dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kemudian disebut UUPA, menyatakan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Jadi, dengan demikian, penjualan pulau kecil seperti Pulau Malabar adalah bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia, di mana pulau tidak bisa dimiliki secara perseorangan. Hal ini juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Di dalam falsafah Konstitusi Republik Indonesia yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam, tidak dikenal konsep kepemilikan pribadi. Menurut kami, kepemilikan pulau kecil secara pribadi di dalam wilayah Indonesia adalah tindakan yang tidak sesuai dengan pasal 36, 37, 42, 43, 44, dan 45 dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Dalam undang-undang ini juga ditetapkan bahwa batas pasang atas pulau dan batas pasang bawah pulau adalah milik publik dan tidak dapat diperjualbelikan. Pemerintah daerah hanya boleh memberikan hak guna usaha dengan jangka waktu tertentu. Berdasarkan pasal 29 UUPA, HGU dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 25 tahun. Untuk perusahaan dengan kebutuhan tertentu dapat diberikan dengan jangka waktu maksimal 35 tahun. Setelah habis jangka waktunya, HGU dapat diperpanjang untuk waktu yang paling lama 25 tahun. Pemberian hak guna usaha itu dibolehkan asalkan ada kepentingan yang bisa menguntungkan pemerintah dan warga negara Indonesia, khususnya WNI pada 5 kepala keluarga yang memiliki hak bezit atau pulau tersebut. Hak bezit atau kedudukan berkuasa merupakan salah satu hak kebendaan yang diatur dalam pasal 528 sampai 569 KUH Perdata. Menurut pasal 529 KUH Perdata, kedudukan berkuasa adalah kedudukan seseorang yang menguasai atau suatu kebendaan baik dengan diri sendiri maupun dengan peraturan orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan tersebut. Hak bezit Pulau Malambar dimiliki oleh penduduk setempat yang terdiri dari 5 kepala keluarga. Para penduduk ini sudah bertahun-tahun tinggal menetap di Pulau Malambar sehingga dianggap sebagai beziter atau penguasa pulau tersebut. Namun demikian, tidak ada satupun dari para penduduk ini yang memiliki dokumen atau sertifikat kepemilikan pulau sehingga hak agendom menjadi milik pemerintah. Dengan status kepemilikan tersebut, jika ada yang berminat membeli Pulau Malambar harus berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Akan tetapi, pada dasarnya jual beli kepemilikan tanah tidak menyalahi aturan selama pembelinya adalah orang Indonesia, apalagi jika pulau itu dapat dimanfaatkan dengan lebih baik dan digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Saran dari kami yaitu dibutuhkan aturan-aturan yang bersifat konkret dalam upaya melindungi keberadaan pulau-pulau kecil tersebut, terutama dalam hal penegakan hukum yang lebih jelas khususnya di bidang pertanahan dalam hal pencegahan dan larangan kepemilikan tanah hak milik bagi orang asing dan penegakannya akan lebih efektif jika disertai dengan sanksi pidana serta pengoptimalan peran pemerintah daerah sebagaimana adanya desentralisasi yang menyebabkan pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengurus daerahnya sendiri. Dalam hal ini, pemerintah daerah untuk ikut aktif dalam menjaga, mengatur, dan menentukan peruntukan pulau-pulau kecil yang ada di daerahnya sesuai sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga akan adanya sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melindungi keberadaan pulau-pulau kecil yang ada, sehingga dari sini pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan dalam hal pengawasan dan pemantauan terhadap pulau-pulau kecil di Indonesia dan memberikan sanksi tegas kepada para pelanggarnya. Sekian presentasi dari kelompok 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.